Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola pada umumnya dan khususnya sepak bola Indonesia, karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia. Kita tahu bahwa tim nasional Indonesia masih punya sisa 2 pertandingan di babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia, lawan Vietnam dan kemudian lawan Uni Emirat Arab. Tentu di atas kertas, 2 sisa lawan ini adalah lawan yang lebih tangguh daripada Thailand karena melihat performa terakhir dari para tim ini. Thailand kita tahu memang di pertandingan lawan Indonesia sulit menciptakan begitu banyak peluang. Padahal memang mereka menguasai jalannya pertandingan. Ya, artinya secara ball possession memang Thailand lebih unggul. Salah satu cara untuk menghentikan Thailand menciptakan banyak peluang adalah dengan mengandalkan low pressing. Itu yang diterapkan oleh Coach Shin Tae-yong secara taktik dalam urusan bertahan. Tapi dalam urusan menyerang dia lebih mengandalkan fast break. What does fast break means? Artinya tidak banyak memberikan umpan kepada satu sama lainnya, tetapi lebih cepat mengalirkan bola dari lini pertahanan ke lini tengah kemudian menuju ke lini depan, dan itu yang membuat serangan dari tim nasional Indonesia lebih efektif karena sebetulnya secara keseluruhan dari segi peluang Thailand yang mendapatkan puluhan peluang dari percobaan yang mereka lakukan ke arah gawang Nadeo, tapi tidak banyak yang berbahaya, tidak juga lebih dari 5. Beda dengan tim nasional Indonesia yang saya kira mungkin hanya 7 atau 8 total tendangan atau juga sundulan yang dilakukan oleh para pemain ke arah gawang tim nasional Thailand. Tapi on targetnya atau peluang berbahayanya ini sama. Dan sama-sama juga bisa mencetak 2 gol kedua tim ini. Artinya apa? Secara permainan sebetulnya berlangsung seimbang dari segi efektivitas. Nah, dan yang menarik lagi bahwa tim nasional Indonesia senior nih kali ini tidak akan diperkuat oleh pemain naturalisasi atau juga pemain keturunan. Ya, dalam 3 pertandingan ini mungkin ke depannya akan ada pemain naturalisasi nanti yang dipanggil. Kan pada saat ada seleksi, ada beberapa pemain naturalisasi yang memang dipanggil untuk mengikuti seleksi, kemudian ada yang memang tidak bisa mengikuti tim ke Uni Emirat Arab, ada juga yang memang tidak lolos seleksi tersebut. Tapi intinya adalah baru pertama kali nih teman-teman, mungkin dalam 10 atau 11 tahun terakhir saya melihat bahwa tim nasional Indonesia kali ini betul-betul mengandalkan talenta-talenta muda dan juga produk lokal. Ini sebuah perubahan yang memang saya tunggu-tunggu. Karena kita tahu sejak tahun 2010 hingga tahun kemarin, tahun kemarin sih adalah pandemi ya. Jadi ya saya kira memang tidak banyak aktivitas kan dari urusan bermain sepak bola. Tapi kan paling tidak sampai tahun lalu gitu kita tahu begitu banyak pemain yang dinaturalisasi, dan sebelumnya lagi mulai dari tahun 2010 hingga 2018 kita tahu begitu banyak pemain naturalisasi tersebut juga dipanggil ke tim nasional Indonesia. Tentu dipanggil karena sesuai dengan kebutuhan. Ada striker, ada midfielder, ada defender. Goalkeeper belum ada ya. Walaupun yang saya melakukan riset nih sebelumnya, jauh sebelumnya, Indonesia juga pernah punya pemain naturalisasi yang posisinya penjaga gawang. Pemain berkewarganegaraan Belanda yang dinaturalisasi, kemudian dia sempat memperkuat tim nasional Indonesia. Jika saya tidak salah namanya Van der Veen. Dan kemudian di era sepak bola modern ada Christian Gonzalez yang hingga saat ini saya kagumi karena pemain ini walaupun sudah usianya melewati 40 tahun, saya kira 43 atau 44 tahun, tapi dia akan masih membela sebuah klub di Indonesia. Walaupun dia akan membela Rans Cilegon yang bermain di Liga 2, tapi paling tidak kan kita tahu sekarang Liga 2 musim yang akan datang ini akan lebih kompetitif karena memang begitu banyak klub yang membeli atau juga mengontrak pemain-pemain yang berkualitas yang sebelumnya bermain untuk klub-klub di Liga 1. Ya, kita tahu juga bagaimana Christian Gonzalez memberikan kontribusi yang berarti dan sangat luar biasa pada saat dia mampu membawa tim nasional Indonesia lolos hingga ke babak final Piala AFF tahun 2010. Sayang tidak menjadi juara, tapi kita lihat bahwa itu adalah keberhasilan untuk menaturalisasi pemain asing menjadi warga negara Indonesia dan memberikan instant contribution. Artinya kontribusinya secara instan ya, karena memang Christian Gonzalez ini sudah main cukup lama di Liga Indonesia. 4 kali saya kira menjadi top scorer dari Liga Indonesia. 1 kali di Indonesia Super League. Jadi memang jika secara keseluruhan pemain ini sudah konsisten mencetak gol, tentu ini adalah kebutuhan bagi tim nasional.
And dia jawab semua di atas lapangan. Bahkan kita lihat sekarang secara fisik juga memang postur tubuh Christian Gonzalez masih ideal untuk bermain sepak bola profesional. Tapi kan kita tahu perlu ada regenerasi. Jadi memang sekarang banyak pemain-pemain baru yang masuk. Setelah Christian Gonzalez ada banyak pemain keturunan, pemain naturalisasi yang juga memperkuat tim nasional Indonesia. Ada yang justru masih bisa bertahan, ada juga yang dianggap biasa-biasa saja sehingga tidak lama bertahan. Dan sekarang kita melihat mungkin ke depannya hanya akan 1 atau 2 pemain naturalisasi yang akan diandalkan oleh Coach Sintayong. Karena saya kira Coach Sintayong juga memanggil para pemain naturalisasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dari tim nasional. Tapi yang beberapa kali saya perhatikan bahwa Coach Sintayong lebih mementingkan pemain-pemain keturunan yang bermain di luar. Nah, itu sesuatu hal yang sangat positif, seperti yang dia pernah panggil Elkan Bagot. Kan bagus mainnya di Timnas U19. Dia pernah panggil Mahesa Bersaudara, bagus mainnya. Jack Brown, perlahan-lahan sudah mulai membaik. Jadi saya kira semuanya tergantung kepada Coach STY. Butuh atau tidak nih timnas kita ini, pemain naturalisasi dan juga pemain keturunan yang saat ini bermain di luar. Tentu itu adalah plus point bagi kita. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan tim saat ini, yang mungkin yang kita perlukan adalah pemain di lini tengah, pemain di lini pertahanan. Dan ini baru pertama kali nih sekarang nih saya perhatikan bahwa di sektor lini depan atau di posisi striker, tim nasional Indonesia tidak mengandalkan pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Dan itu sangat positif karena saya kira perlu juga diberikan peluang kepada para pemain lokal. Ada Kussedia Haryudo, ada Muhammad Rafli yang dipanggil, ada Sadam Ghaffar yang dipanggil. Betul, Rafli dan juga Sadam masih muda. Tapi saya kira tidak ada salahnya jika memang mereka punya potensi untuk menjadi pemain yang hebat di masa depan. Maka itu Coach Sintayong juga melihat potensi tersebut. Tapi dia juga kombinasikan dengan pemain yang sudah punya jam terbang seperti Kussedia Haryudo walaupun jam terbangnya adalah di level klub. Karena seperti yang saya jelaskan juga di konten sebelumnya, tidak semua pemain muda ini punya tempat inti di klub mereka. Dan kemudian coba teman-teman perhatikan di mana sih sebetulnya kekurangan yang kita butuhkan di timnas Indonesia. Ya tentu di lini pertahanan. Sayang Elkan Bagot tidak bisa bergabung. Betul kan? Kedua di mana? Di area defensive midfield. Nah sayang juga McLough tidak bisa bergabung. Jadi saya kira tetap ada peluang dan juga ruang bagi pemain naturalisasi atau juga pemain keturunan yang nanti akan bisa perkuat tim nasional Indonesia. But everything and anything depends on the coach. Semuanya tergantung pelatih. Dia butuh atau tidak. Kemudian dia juga yang bisa menilai sesuai atau tidak pemain ini untuk taktik yang ingin dia jalankan. Jangan sampai secara nama ini bagus, tapi dalam urusan bermain taktis justru tidak bagus. Nah itu kan sama juga nanti menyulitkan tim nasional sendiri. Jadi yang diperlukan adalah sinkronisasi dari teknik yang mereka punya dan juga taktik yang bisa mereka adaptasi di atas lapangan sesuai dengan arahan pelatih. Itu yang sangat penting. Ya kita tunggu saja nanti ya bagaimana keputusan dari Coach Sintayong setelah 3 pertandingan ini di babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia. Karena kan yang kita sekarang melihat contoh dari game lawan Thailand, ya mengandalkan pemain-pemain muda yang average age-nya atau usia rata-rata mereka yang di starting lineup nih hanya 22 tahun 8 bulan, belum juga 23 tahun usia rata-ratanya yang merupakan usia rata-rata paling rendah di babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia di antara tim-tim lainnya yang di ASEAN, ya tentu saya kira itu sebuah keberanian yang luar biasa dari Coach Sintayong. Tapi kan keberanian ini juga penuh kalkulasi. Jadi tidak ngasal menurunkan pemain. Tentu Coach Sintayong juga sudah punya pengalaman dengan beberapa pemain ini di tim nasional U19. Jadi itu juga memudahkan Coach STY untuk menentukan pilihannya. Yang kita tunggu-tunggu kapan McLough juga akan bisa memperkuat tim nasional Indonesia, karena saya melihat pemain ini betul-betul punya kualitas yang bisa juga bermanfaat bagi tim nasional, agresif, punya teknik, kita tahu dia bisa ngambil set piece juga dengan baik, kemudian punya keberanian, kemudian kita tahu pengalaman sih jangan ditanya bersama PSM kemudian sekarang dengan Persija, dan juga yang perlu kita pahami bahwa McLough ini bisa beradaptasi di atas lapangan. Pada saat perlu membantu serangan dia bisa membantu, pada saat perlu bertahan dia akan bertahan dengan disiplin. Jadi kita lihat ke depannya nanti seperti apa komposisi pemain dari tim nasional Indonesia senior. Tapi yang sekarang perlu kita fokuskan di sisa 2 pertandingan dari tim nasional Indonesia di babak penyisihan
grup kualifikasi Piala Dunia lawan Vietnam dan juga lawan Uni Emirat Arab. Lagi-lagi saya tegaskan, jangan lihat hasil akhirnya, lihat improvementnya, lihat kemajuannya dari cara bermain tim nasional. Lihat bagaimana sikap para pemain di atas lapangan. 100% profesional. Mereka juga tidak terpancing dengan permainan fisikal dari para pemain tim lawan. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Nah, perbedaan inilah saya kira yang memberikan kita semangat untuk menonton pertandingan timnas. Ya walaupun kalah tapi terlihat perjuangannya tuh memang mereka luar biasa dan juga mereka bermain cerdas. So we wait for the next matches yang jika nanti saya punya waktu akan saya buat ulasannya, karena rencananya saya juga akan keluar kota untuk sebuah acara lainnya, ya tentu acara sepak bola ya. Nanti akan saya update juga di Instagram saya, sambil saya juga lagi menunggu konfirmasi dari pihak lainnya apakah saya akan keluar kota atau enggak. Tapi jika saya tidak keluar kota, maka saya akan membuat ulasan tersebut. Jika saya keluar kota, ya tentu teman-teman harus bersabar nanti untuk upload lainnya dari channel YouTube Triple B. No hate, only football, salam sepak bola.